Shalom semua, selamat datang di channel Unconditional Love. Ketika keluarga, teman dekat, ataupun orang lain bersalah kepada kita, hati kita sangat kesulitan untuk memaafkan mereka. Apalagi sesama kita yang melukai hati kita yang begitu dalam. Karena luka tersebut, kita menjadi pendendam. Pikiran kita seringkali memutar peristiwa tersebut seperti film. Si jahat mengambil kesempatan itu untuk mencobai kita agar kita menjauh dari jalan Tuhan dan masuk ke dalam dosa yang lebih dalam yang bahkan membawakan maut. Kita bahkan sampai mengutuk dan membenci sesama yang telah bersalah kepada kita, bahkan mengikuti bisikan setan dan merencanakan hal yang jahat di hati kita dan melakukan hal tersebut untuk menjatuhi mereka. Bagaimana kita bisa mengatakan, aku adalah seorang Kristen, tetapi dendam atau membenci terhadap sesama kita? Seorang Kristen berarti mengikuti Yesus, hidup di dalam Yesus, dan Yesus ada di dalam dia. Yohanes 8 ayat 12 tertulis, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia, barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. 1 Yohanes 2 ayat 9-10, barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. 1 Yohanes 4 ayat 7-13 juga tertulis, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal ini, kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Demikian kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapatkan bagian dalam Roh-Nya. Kasih tidak menyimpan kesalahan orang lain. Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk selalu memaafkan. Matius 8 ayat 21-22. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Kita adalah anak dari Yang Maha Tinggi, hiduplah dalam terang. Jika lukamu sangat mendalam, berdoalah kepada Allah supaya kamu disembuhkan. Dialah Jehovah Rafa, yang berarti Allah Maha Penyembuh. Berdoalah juga untuk pembebasan dari dendam, dan Allah akan mendengarkan kamu dan membebaskan kamu dari yang jahat dan menyembuhkan kamu. Mari kita melaksanakan apa yang tertulis pada Kolose 3 ayat 13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Berdoalah juga agar kamu akan lebih peka dan sensitif terhadap insafan dari Roh Kudus, dan semoga kamu dapat mengikuti arahan dari Roh dan berjalan dalam terang dan kasih, serta tidak mendukakan hati Roh Kudus Allah. Bangkitlah, bukan kesempurnaan yang menjadi incaran kita, tetapi fokuslah perkembangan akan hubungan kita bersama dengan Roh Kudus. Berjalanlah bersama dengannya, dan kamu akan memproduksi buah roh, yaitu kasih. Melalui ini kamu akan disempurnakan oleh kekuatan dari Roh Kudus. Jadi, fokuslah membangun hubunganmu dengan Roh Kudus. Kamu bisa cek alasannya kenapa kita perlu membangun hubungan dengan Roh Yesus pada video Unconditional Love yang tertera di deskripsi video ini. Janganlah kamu pernah merasa tidak berharga atau memiliki perasaan bersalah yang berlebihan. Maafkan dirimu juga, sebab kamu bukan lagi milikmu, tetapi telah dibeli dengan harga yang tinggi oleh Yesus. Gunakan dirimu untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Allah mengasihi kita melebihi dari pemahaman kita. Dia sudah mengasihi kita ketika kita berdosa. Jadi, belas kasihan dari Allah untuk hidup di jalan Tuhan. Akuilah dosamu, dan Dia yang setia akan mengampunimu. Hidup dan mati untuk kemuliaan Yesus. Amin. Take my life and let it be consecrated, Lord, to Thee.